بالنبي الله الله أهلا وسهلا بالنبي الله الله أهلا وسهلا بالنبي أهلا وسهلا بالنبي صلوا على محمد اللهم صل وسلم وبارك. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahi ala hadhihi ni'mat wa asyhadu anna sayyidana Muhammad al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasiril haqqi bil haqq wal hadi ila siratikal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim la hawla wa la quwata illa billahil aliyyil azim. Amma ba'd. Qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzili wa huwa afdalul qailin a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanalladzi asyra bi 'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min ayatina innahu huwas samiul basir. Faqala alaihi salatu wassalam inna rajaba syahrullah wa sya'banu syahri wa ramadhana syahrul ummati. Sadaqallahul azim wa sadaqa rasulun habibun nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidina wa syakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadratul mukarramin wal muhtaramin yang sama-sama kita hormati, yang sama-sama kita muliakan, kepada para habaib, para asatid, para alimil ulama, para hujjat, para sesepuh, para aparatur pemerintah, ketua RT, ketua RW, juga kepada semua para jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wabil khusus daripada Sayyidil Walid Al-Habib Faris Al-Habasyi, kemudian yang menyampaikan hikmat tausiahnya kepada kita semuanya Al-Habib Ibrahim Al-Aidid, kemudian juga Kiai Haji Munawwir Asli, dan kepada para habaib, para asatid, para alimil ulama yang lainnya yang mohon maaf saya tak sebutkan namanya satu persatu, namun insyaallah tak mengurangi rasa hormat dan takzim saya kepada beliau-beliau. Yuk sama-sama kita angkat tangan kita semuanya, kita doakan guru-guru kita, para habaib kita, mudah-mudahan mereka Allah panjangkan umurnya, Allah Ta'ala senantiasa sehatkan badannya, serta Allah senantiasa anugerahkan keberkahan di dalam ilmunya, agar senantiasa terus bisa membimbing kita semuanya. Amin ya Rabbal. Dan juga terlebih khusus salam hormat dan takdim kita sampaikan kepada semua jajaran panitia yang telah mensukseskan daripada acara pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Wabil khusus daripada semua tim personil Hadrah Ar-Rijal yang pada malam hari ini juga selain daripada memperingati daripada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad, juga pada malam hari ini mereka dalam keadaan ulang tahun. Betul? Ulang tahun yang keberapa? Kita doakan mudah-mudahan semua tim personil Ar-Rijal senantiasa diberikan keistiqomahan oleh Allah, dan juga terus makin kompak dan eksis di dalam berdakwah lewat lantunan syiar-syiar sholawat yang biasa dibacakan oleh mereka semuanya. Amin ya Rabbal alamin. Juga semua jamaah kaum muslimin wal muslimat, hadirin hadirat, para pemuda-pemudi pecinta Nabi Muhammad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, puji syukur kehadirat Allah pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini. Allah gerakkan daripada setiap langkah-langkah kita dari rumah, sama-sama kita bisa hadir ke tempat ini, duduk di majlis ini, kumpul di jalanan ini, tidak lain dan tidak bukan duduk, hadir serta kumpul kita pada malam hari ini. Selain daripada mengadakan daripada tasyakuran milad daripada tim Hadrah Ar-Rijal, juga pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini kita duduk hadir dan kumpul dalam rangka memperingati Isra wal Mi'rajnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita minta kepada Allah mudah-mudahan dengan berkah kemuliaan kumpul kita pada malam hari ini, dengan barokah dan kemuliaan dari apa-apa yang kita baca, menjadikan daripada asbab turun rahmat, taufik serta hidayah dari Allah untuk kita semuanya. Dan
harapan kita mudah-mudahan Allah ngangkat kita dari majlis ini, Allah enggak bubarkan kita dari tempat ini, kecuali Allah rontokan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita, Allah jauhkan diri kita, keluarga kita, anak keturunan kita, tetangga kita dari virus corona. Dan terlebih khusus mudah-mudahan Allah angkat kita dari majlis ini, kecuali Allah tanamkan di dalam hati kita untuk senantiasa bisa terus istiqomah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal hadirin hadirat rahimakumullah. Pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini kita memperingati daripada peringatan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Di antara sekian banyak manusia yang mereka sedang takut yang namanya virus corona, kita semuanya tetap hadir duduk kumpul di majlis ini semata-mata karena cinta kita kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita rindu dengan suasana pengajian, kita kangen dengan lantunan sholawat, kita juga kepengen mendengar daripada hikmah-hikmah tausiah yang disampaikan oleh para guru-guru kita. Memang betul saat-saat ini kita lagi dilanda turunnya banyak musibah-musibah, betul? Dari mulai belum berlalu musibah banjir, kemudian juga musibah kemarau, lagi-lagi musibah longsor dan lain sebagainya, dan sekarang kita sedang dihebohkan dengan musibah menyebarnya daripada virus corona. Hal yang demikian membuat umat muslim takut, membuat manusia ngeri, membuat kita semuanya was-was tertimpa dengan musibah-musibah yang demikian. Akan tetapi mereka lupa ada musibah yang lebih dahsyat dari musibah-musibah yang seperti itu. Ada musibah yang sangat mengerikan dari musibah yang kita sebutkan tadi. Apa itu? Musibah ketika di hati seorang hamba kosong dari Nabi Muhammad. Di hati seorang hamba dia nggak kenal dengan Nabi Muhammad. Di hati seorang hamba dia nggak tahu tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sekarang saya pengen tanya, kira-kira banyak nggak orang Islam yang nggak kenal sama nabinya? Banyak nggak? Umat muslim yang nggak tahu tentang sejarah nabinya banyak nggak? Masya Allah. Virus yang seperti itu lebih berbahaya dari virus corona, betul? Ketika seorang hamba mereka nggak kenal nabinya, mereka nggak tahu sejarah nabinya, mereka nggak paham tentang kemuliaan nabinya, maka niscaya dapat dipastikan kebinasaan akan senantiasa selalu hadir di dalam kepribadian orang tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min. Sayyidul Qutub Imamul Habib Abdullah bin Ali Al-Haddad di dalam salah satu syairnya beliau mengatakan, man ta'allaqa bihablil Mustafa la yakhif. Siapapun hambanya yang dia berusaha menyambungkan hatinya dengan Nabi Muhammad, hamba tersebut dia berusaha mengenalkan dirinya dengan Nabi Muhammad, la yakhif, dapat dipastikan hamba tersebut dia nggak bakal merugi. Hamba tersebut dia layak mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Begitu juga sebaliknya, ketika di hati seorang hamba kosong dari Nabi Muhammad, seorang hamba nggak kenal dengan sejarah Nabi Muhammad, di dalam hati seorang hamba dia nggak tahu tentang perkara-perkara yang berhubungan dengan Nabi Muhammad. Walau badannya dia gagah, hartanya dia banyak, rumahnya dia kaya, mobilnya dia bagus, tapi kalau seandainya kepribadian orang tersebut nggak mengenal tentang kemuliaan nabinya, nggak tahu tentang sejarah-sejarah yang berhubungan dengan Nabi Muhammad, maka dapat dipastikan kenikmatan yang dia miliki tak lain dan tak bukan hanya sekedar bagian dari istidraj. Apa itu istidraj? Kesenangan yang membawa malapetaka, kenikmatan yang akan menghancurkan daripada kepribadian orang tersebut. Na'udzubillah tsumma na'udzubillah min.
Dzalik, ayo lewat momentum majlis kita pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, kita lebih belajar kenalin Nabi Muhammad, sejarah Nabi Muhammad, perjuangan Nabi Muhammad, diberangkatkannya Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad. Hal yang demikian akan menjadi wasilah agar kita semuanya layak untuk mendapatkan kebahagiaan baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal. Ketika hamba dia nggak kenal sama Nabi Muhammad, ketika hamba banyak yang nggak tahu tentang sejarah Nabi Muhammad, maka niscaya lisan-lisan fasik, mulut-mulut zindik, orang-orang munafik akan dengan bangga dan terang-terangan mereka berani mencibir, menghina, melecehkan, bahkan berani menistakan daripada kemuliaan kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan juga ada sekelompok orang yang berani pasang badan, dia rela mati demi membela orang yang telah menghina Nabi Muhammad. Na'udzubillah min dzalik. Kira-kira kita cinta nggak sama Nabi? Siap sayang sama Nabi? Takbir. Ayo kita tanemin cinta sama Nabi, sayang sama Nabi Muhammad. Kalau mereka berani mati demi membela orang yang telah menghina Nabi, kita juga harus siap lebih berani mati lagi demi membela Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Banyak nggak sekarang orang yang berani melecehkan Nabi? Banyak nggak orang yang berani menghina Nabi? Masya Allah. Kenapa? Karena sebahagian besar hamba-hamba Allah mereka nggak mengenal tentang kemuliaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na'udzubillah min. Ayo terus tanamkan cinta sama Nabi, sayang sama Nabi. Pokoknya orang yang cinta sayang sama Nabi, dia nggak bakal merugi baik di dunia ataupun di akhirat. Amin ya rabbal. Salatallah salamallah ala Rasulillah. Salatallah. Semuanya jangan ada yang gak baca salawat buat Rasulullah. Pada malam hari ini kita tunjukkan kerinduan kita kepada Nabi Muhammad. Kami para pemuda ini pada malam hari ini
untuk negara satukan hati hadirat rahimakumullah, di dalam momentum peringatan Isra wal Mi'raj pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini sangat amat banyak pelajaran-pelajaran yang terkandung di dalam perjalanan Isra wal Mi'raj Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Salah satunya ketika yang mulia Nabi Muhammad ingin melakukan daripada perjalanan Mi'raj. Apa itu Mi'raj? Al-Mi'raj hadza qu'udun Nabi sallallahu alaihi wasallam ila alamil ulwa. Diangkatnya yang mulia Nabi Muhammad oleh Allah, ditemani oleh malaikat Jibril, nembus ke langit ketujuh sampai ke Sidratul Muntaha, berjumpa dengan Al-Khaliq Allah Ta'ala, jalan-jalan ke dalam syurga, menyaksikan daripada peristiwa yang ada di dalam api neraka. Dan ketika yang mulia Nabi Muhammad ingin melakukan daripada perjalanan Mi'raj, Nabi ketika sampai di Masjidil Aqsa, Nabi menginjak daripada salah satu batu yang ada di Masjidil Aqsa. Dan ini batu ketika bersentuhan dengan telapak yang mulia kita punya Nabi. Ini batu ketika bersentuhan dengan jasad yang mulia Nabi Muhammad. Ini batu langsung jatuh cinta kepada Nabi Muhammad. Ini batu langsung tak mau berpisah dari Nabi Muhammad. Sampai ketika yang mulia Nabi Muhammad mulai diangkat oleh malaikat Jibril, ingin naik daripada ke langit pertama, batu yang diinjak oleh kaki yang mulia Nabi Muhammad. Ini batu tak mau berpisah dari Nabi Muhammad. Ini batu ingin selalu bersama-sama dengan Nabi Muhammad. Ketika baru ingin jalan, malaikat Jibril menginfokan kepada yang mulia Nabi Muhammad, ya Rasulullah, kalau seandainya ini batu ikut bersama dengan kita melakukan perjalanan Mi'raj, nembus ke langit ketujuh,
Rasulullah sampai ke Sidratul Muntaha, maka niscaya ini batu dia nggak akan kuat, dia akan hancur di tengah-tengah perjalanan. Larang ini batu untuk ikut dengan kita, duhai Rasul. Kemudian Rasulullah memerintahkan itu batu agar tetap di bumi, tak mengikuti daripada perjalanan mulia yang mulia kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ketika ini batu dilarang oleh Nabi Muhammad untuk ikut bersama-sama dengan Nabi melakukan daripada perjalanan Mi'raj. Ini batu mengeluarkan air mata, ini batu dia menangis, bakaati hadzal hajar, ini batu dia nangis. Kenapa ini batu nangis? Ini batu tak mau berpisah dari Nabi Muhammad. Ini batu ingin senantiasa selalu bersama-sama dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Melihat ini batu menanamkan cinta yang menggebu-gebu kepada Nabi, sampai ini batu tak mau berpisah dari Nabi Muhammad. Nabi pun menghibur daripada batu tersebut. Ya hajar la tabki, batu jangan nangis wahai batu, karena kecintaan kau kepada engkau, kepada saya, cinta tersebut akan menjadi wasilah kau masuk ke dalam syurga bersama dengan saya. Masya Allah. Dan batu tersebut sekarang posisinya ada di Masjidil Aqsa. Posisinya itu nggak naik ke atas, nggak nempel ke bumi. Jadi memang benar-benar posisi itu batu ngambang. Itu salah satu daripada bukti perjalanan Mi'raj daripada kita punya Nabi, yaitu Nabi Muhammad. Batu cinta sama Nabi Muhammad, mendapatkan jaminan masuk ke dalam syurga bersama Nabi Muhammad. Bagaimana dengan kita, hamba Allah, umat Rasulullah, nanamkan cinta sama Nabi, sayang sama Nabi, ngefans kepada Nabi? Nggak ada alasan untuk Allah nggak masukkan kita ke dalam syurga bersama Nabi. Amin ya Rabbal alamin. Makanya ayo terus tanemin, kita belajar ngefans sama Nabi, sayang sama Nabi, hidupin segala sesuatu yang dicintai oleh Nabi. Dan itu batu sekarang ditutup oleh pemerintah setempat. Kenapa? Karena khawatir itu batu dijadikan sebagai ajang kemusyrikan oleh orang-orang yang menghadiri atau menziarahi daripada keberadaan batu tersebut. Di Masjidil Aqsa di Palestina itu batu masih ditutup. Gimana kalau seandainya itu batu adanya di Bintara? Wow, kira-kira habis nggak tuh batu dicongkelin sama warga Bintara? Habis nggak dipakai buat cincin, jimat? Ada, apalagi sekarang kan banyak umat-umat Nabi yang mentuhankan batu, betul? Ada nggak? Orang datang ke saya, dia bilang, Beb, ini batu kalau dipakai perempuan mana aja yang kita tunjuk bakal jinak. Ada nggak yang begitu? Mentuhankan batu, kalau pakai ini cincin, Beb, ditembak bisa ngebul. Oncom kali ngebul, betul? Macem-macem. Akhirnya apa? Padahal batu ini orang pakai cincin bagian dari sunnah yang mulia Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Karena dia nggak tahu tata cara menggunakan cincin yang menurut sunnah Nabi Muhammad, akhirnya sunnah tersebut malah dijadikan sebagai ajang kemusyrikan. Na'udzubillah min Sayyidil Walid Al-Habib Umar bin Muhammad bin Salim bin Hafid bin Syekh Abu Bakar, beliau mengatakan saking pentingnya kita menggunakan daripada perhiasan cincin. Kalau kita nggak punya cincin, minimal benang kita lingkerin di jari kita. Biar apa? Selama itu benang nempel di jari kita dan kita tahu tata cara pakainya untuk menghidupkan sunnah Nabi, maka niscaya selama itu pula malaikat akan sibuk mencatat pahala sunnah untuk orang yang menggunakan cincin dengan niat untuk menghidupkan sunnah Nabi, walaupun dengan diikat pakai benang. Masya Allah. Makanya enak banget orang kalau pakai cincin. Tadi saya pakai cincin, diminta cincin saya sama Habib Metal. Masya Allah. Orang kalau pakai cincin, selama tuh cincin nempel, selama itu juga malaikat sibuk nyatet pahala sunnah. Dengan catatan cara makainya yang bener, jangan cuma sekedar asal pakai doang. Biar kita dapat pahala sunnah selama tuh cincin nempel di tangan kita, makan kita, main kita, aktivitas kita, kerja kita, dan juga sesuatu yang membahayakan
nggak bakal bisa datang kepada diri kita kalau ada sunnah Nabi yang nempel di badan kita. Amin. Kegelisahan hati bakal tenang, rezeki bakal nempel kalau kita ngerti tata cara pakainya. Yang pertama, biar kita bisa dapat pahala ketika kita pakai cincin, diniatin sebelum pakai tibain Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Niat pakai cincin buat menghidupkan sunnah Nabi. Dari mulai niat masukin, dari situ juga malaikat mulai sibuk mencatat pahala sunnah untuk kita. Yang kedua, afdol sunnahnya pakai cincin itu di jari kelingking. Kalau di jari manis sunnah, jari kelingking afdol sunnah. Perbedaan antara jari kelingking sama jari manis, kalau kita pakai jari cincin di jari kelingking, kalau yang ada batunya, batunya dibalik. Kalau di jari manis, sunnah batunya ditonjolin di atas. Nabi kadang-kadang pakai cincin di kelingking, batunya dibalik. Itu buat stempel surat-surat kalau seandainya Nabi pengen ngirim surat ke gubernur di masa Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau jari manis, batunya nampak kelihatan. Jari tengah, orang pakai cincin di jari tengah itu makruh. Kebiasaan daripada orang-orang jahiliyah, mereka pakai perhiasan cincin di jari tengah. Jari telunjuk sama jari jempol, orang pakai cincin di jari telunjuk sama di jari jempol, haram. Kenapa? Raja-raja di zaman jahiliyah, mereka menunjukkan daripada keperkasaannya menggunakan perhiasan di jari telunjuk, menunjukkan daripada keperkasaannya. Makanya orang pakai cincin di jari telunjuk, baik laki-laki ataupun perempuan, haram. Jempol haram. Kenapa? Ketika iblis di dalam kitab Tanbihul Ghafilin, ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, ukhruj minha fa innaka rajim. Hei syaitan, keluar kau dari surgaku, kau ini terlaknat, kau ini terkutuk. Ketika setan diusir oleh Allah dari surga, ini syaitan dia membanggakan dirinya sambil bersiul dan teprok tangan. Wah, sambil teprok tangan, sombong di hadapan Allah. Akhirnya Allah bentak ini syaitan, ini iblis bisyautus syadid, dengan zat suara Allah yang sangat lantang, sampai ini syaitan ketakutan lari ngibrit dari surga. Saking takutnya ini syaitan, itu syaitan sampai tak kencing-kencing. Tahu tak kencing-kencing? Ngompol. Para ulama mufassirin mengatakan syaitan ketika ngompol, kencingnya itu jatuh ke bumi. Ada yang bilang jadi pohon ganja, ada yang bilang jadi pohon tembakau. Oh, berarti yang ngerokok ngisepin apaan itu? Kencing. Kencing iblis diisepin. Blah. Tuh. Dan ketika iblis diusir oleh Allah dari surga, ini iblis dia menggunakan perhiasan. Perhiasan iblis apa? Cincin. Di mana? Di jempol. Makanya kita nggak boleh pakai cincin di jari jempol, mengikuti daripada perhiasannya iblis. Na'udzubillah min. Dan kalau ada orang pakai cincin satu tangan, lebih dari satu cincin, itu menjadi ikhtilaf ulama. Ada ulama yang mengharamkan, ada ulama yang memakruhkan. Kenapa? Wahada min alamatil mutakabbirin. Itu adalah salah satu daripada ciri-ciri orang yang sombong. Ketika dia pakai cincin satu tangan, lebih dari satu cincin. Punya cincin misalnya dua, satu taruh di tangan kanan, satunya ditaruh di tangan kiri. Kalau lebih dari dua, satu tangan kanan, satu tangan kiri, satu tangan Habib. Wah, ayo nih pemuda-pemuda semuanya, yang pemudi juga pakai hidupin sunnah Nabi Muhammad. Minimal-minimal ada cincin yang nempel di tangan kita, biar setiap aktivitas, kegiatan, main, kerja, dan lain sebagainya yang ada di dalam diri kita, malaikat akan sibuk mencatat pahala sunnah. Asbab daripada kita ada satu sunnah yang nempel di badan kita, dan kemuliaan orang yang menghidupkan daripada sunnah Nabi Muhammad
lain daripada hati orang tersebut dijauhkan dari kesumpakan, kegelisahan, aura wajah akan keluar, kemudian kewibawaan juga akan nampak, rezeki akan lancar masuk, dan juga penyakit-penyakit apapun, wabah-wabah, virus-virus apapun, apabila di dalam diri kita ada sunnah Nabi yang nempel, insya Allah hal yang demikian akan jauh dari diri kita semuanya. Amin ya rabbal alamin. Sebab apa kita menghidupkan sunnah Nabi? Sebab kita cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Yang tadi saya katakan, orang cinta sama Nabi, dia nggak bakal merugi, layak untuk mendapatkan kebahagiaan dan kesuksesan baik di dunia ataupun di akhirat. Mudah-mudahan Allah tanamkan di dalam hati kita senantiasa terus bisa istiqamah, ngefans, sayang, cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apapun profesinya, Nabi Muhammad idolanya. Amin ya rabbal alamin. Sebelum diakhiri daripada tausiah saya pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, yuk sama-sama kita angkat tangan kita semuanya, kita minta kepada Allah, mudah-mudahan dengan barokah kemuliaan kumpul kita pada malam hari ini, dengan barokah dan kemuliaan dari apa-apa yang kita baca, mudah-mudahan orang tua kita, guru-guru kita, sahabat-sahabat dan keluarga kita yang telah pulang ke rahmat Allah, mudah-mudahan mereka Allah ampunkan semua dosa-dosanya, Allah Ta'ala terima semua amal-amal ibadahnya, dan Allah jadikan kuburnya raudhah min riyadil jannah, taman di antara taman-taman surganya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Juga keluarga, sahabat, kerabat, tetangga dan orang-orang yang kita kenal, mudah-mudahan semua Allah jauhkan dari wabah virus corona yang dapat membahayakan daripada diri mereka. Juga orang tua dan guru kita yang masih hidup, mudah-mudahan mereka Allah panjangkan umurnya, Allah sehatkan badannya, Allah banyakkan rezekinya dengan rezeki yang halalan tayyiban, Allah anugerahkan keberkahan untuk mereka dalam ilmu, amal, tingkah laku dan perbuatan. Juga Allah jadikan akhir hayat mereka dalam keadaan husnul khatimah. Juga kita minta kepada Allah, mudah-mudahan kita yang hadir pada malam yang penuh dengan kemuliaan ini, Allah senantiasa menaungi rahmat, taufik serta hidayahnya buat kita semua, dan harapan kita mudah-mudahan Allah gak angkat kita dari majlis ini kecuali Allah rontokkan dosa-dosa kita, Allah ampunkan kesalahan-kesalahan kita, Allah mudahkan urusan-urusan kita, Allah ijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita, Allah berikan kita ilmu yang manfaat, Allah jadikan kita semua anak-anak yang thalih, yang thalihat, yang bisa mengangkat derajat kedua orang tua kita dunia wal akhirat. Allah jauhkan kita dari bahaya wabah virus corona, dan Allah tanamkan di dalam hati kita untuk senantiasa terus bisa istiqamah cinta kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Wa'afwana ya karim, wa'afwana rahman berahmatika ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna, ya arhamar rahimin irhamna. Allahumma innaka anta sami'ul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Rabbi fanfa'na bi barakatihim wa hdina al-husna bi hurmatihim wa amitna fi tariqatihim wa mu'afatin minal fitani. Hajatuna ilaika kathir ya Allah, hajatuna ilaika kathir ya Rahman, hajatuna ilaika kathir ya Rahim, hajatuna ilaika kathir ya Allah ya Rahman ya Rahim. Ayo sama-sama kita niat hajat kita masing-masing. Yakinkan tak ada alasan untuk Allah menolak munajat seorang hamba yang berwasilahkan dengan membawa nama Nabi Muhammad. Pada malam hari ini kita kumpul karena Nabi Muhammad. Yakinkan Allah enggak angkat kita dari majlis ini kecuali Allah telah mengijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita. Allah maha mengetahui dari setiap kegelisahan-kegelisahan hati kita. Allah maha mengetahui dari setiap keadaan ekonomi kita. Allah tahu dari setiap keadaan rezeki kita. Allah tahu dari setiap keadaan rumah tangga kita. Allah tahu dari setiap kesulitan-kesulitan dan kesusahan-kesusahan kita. Jeritkan semua harapan-harapan kita kepada Allah, dan yakinkan Allah enggak angkat kita dari majlis ini kecuali Allah telah
telah mengijabah dari apa-apa yang menjadi harapan-harapan kita semuanya, niat hajat kita masing-masing di dalam hati. Minta agar Allah angkat wabah corona dari NKRI yang kita cintai ini. Agar Allah jauhkan diri kita, keluarga, orang tua, sahabat, tetangga dari virus yang membahayakan ini. Ya Rob, ya Rob. Doakan juga kedua orang tua kita, mintakan ampun kepada Allah untuk mereka. Wa anta alimun biha wa basir. Allahumma inna nakhafu minka wa akhafu mimma yakhafu minka wa akhafu mimma la yakhafu minka. Allahumma bihaqqi ma yakhafu minka najjina mimma la yakhafu minka bihaqqi sayyidina Muhammad akhrajna bi ainika lati la tanam wa qlufna bi kanafika alladhi la yuram warhamna bi qadratika alaina fala tuhlikna wa anta rajauna bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Sallallahu alaihi sayyidina Muhammad al-baqir an-nadhir asy-syirajil munir wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi fadli subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin bi syiril asyraril fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.